Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala Allah ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramin wal mutaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian rutin Sabtu subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, masjid kita tercinta, Masjid Al-Fajar, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan kewajiban yang paling utama dibanding ibadah-ibadah zahir yang lainnya, yaitu ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunahnya, termasuk zikir kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan tempatnya juga masih di dalam masjid. Kita niatkan selama ada di dalam masjid kita niat i'tikaf, di samping mengkaji ilmunya Allah. Sama-sama kita niatkan nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat masalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Faslun nawaqidul wudu'i. Baca dulu redaksinya. Faslun utawi iki ikulah pasal sewiji
Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang ngabatalaken maring wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awwalu utawi kaping dingin iku al khariju kang metu min ahadis sabilaini saking salah sahijine dadalan roro min kubulin saking kubul au duburin atawa dubur rihin nyatane angin au goirihi atawa liyane rih illal maniya angin mani. Wasani utawi kaping done iku zawalul akli ilang akal binaumin sebab turu au ghairihi atawa liyane naum illa nauma qaidin angin turune kang lungguh mumakinin kang netepaken maqadahu maring panggonane lungguhe si mutawaddi minal ardi saking bumi. As-salisu utawi kaping telune iku iltiqa'u basyaratai rajulin ketemune rong kulit wong lanang wa mraatin lan wong wadon kabira ini kang pada gede ajnabiyani kang weweneh min ghairi hailin saking ora aling-aling. Ar-rabi'u utawi kaping pate iku masuk kubulil adami ngusap kubule anak Adam au halqati duburihi atawa under-under dubure anak Adam bibat nirrohati kalawan telapak tangan au butunil asabi'i atawa telapak piro-piro sikil. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah itu tidak lepas dari rukun, syarat, dan yang membatalkan. Bisa dikatakan sah ibadah seseorang, baik ibadah yang langsung mahdoh atau yang tidak langsung atau ghair mahdoh, apabila tiga faktor tersebut bisa dijaga. Apa rukun ibadah yang kita lakukan, syarat ibadah yang kita lakukan, kemudian yang membatalkannya apa. Di antara yang tiga ini, yang harus kita dahulukan adalah mafsadatnya atau yang membatalkannya. Jangan membacakan dan dilihat itu tentang keuntungannya, kerugiannya harus pertama kali kita persiapkan. Contoh, kita akan melaksanakan seorang pedagang, dagang apapun yang dia jual,
Jangan yang dilihat itu adalah hasil-hasil dan hasilnya, tetapi apa kerugiannya, ruginya apa, dan penyebabnya apa. Dalam usul fikih diterangkan bahwa menolak yang merusak, menghadang yang merusak, memberantas penyakit-penyakit itu harus didahulukan dibanding mengambil kemaslahatannya. Daf'ul mafasid muqaddamun min jambil masolih atau ala jalbil masolih. Menolak yang merusak, pemafsadatan termasuk penyakit-penyakit itu muqaddamun harus didahulukan min jambil masolih daripada mengambil keuntungannya, kemaslahatannya. Contoh satu saja, seorang petani padi, jangan memikirkan sekian hektar, sekian ton. Jangan terlalu dipikirkan, ya itu juga termasuk motivasi. Tetapi setelah dicangkul kemudian ditanam, jangan dulu dipupuk, tetapi berantas dulu hamanya, penyakit-penyakitnya. Kenapa? Percuma memupuk padi tetapi hamanya atau penyakitnya tidak diberantas, pupuknya itu percuma. Nah, daf'ul mafasid itu harus didahulukan, muqaddamun ala jambil masolih. Termasuk ibadah kita, wudu kita, wudunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi karena tidak tahu yang membatalkan wudu, tentunya karena tidak tahu yang membatalkan wudu, maka wudunya itu pasti akan kena terhadap yang membatalkan. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, malam ya'rifi syarra waqa'a fi. Barang siapa yang tidak tahu tentang kejelekan, tentang keburukan, ini itu adalah jelek, ini itu adalah buruk, ini itu adalah bagus atau bagaimana, karena tidak tahu waqa'a fi, tentu akan tiba, tentu akan dia lakukan karena tidak tahu bahwa perkara itu adalah buruk. Nah, praktekin kalimat daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih dalam ilmu usul fikih. Menolak pemafsadatan, menolak atau memberantas atau mengetahui tentang yang membatalkan apapun ibadah kita, muqaddamun, dahulukan dibanding pahalanya orang yang berwudu yang sempurna begini-begini. Ternyata wudu kita ada yang membatalkan, wujuduhu ka'adamih, maka adanya sama seperti tidak adanya. Apa saja yang membatalkan wudu itu? Dalam kitab Syarah Kasyifatus Saja, bahwa yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Harus benar-benar memahaminya yang 4 perkara ini. Bahkan dalam kitab ini mah bukan 4 lagi, diuraikan menjadi 6 dalam kitab Tadhib ya. Kalau dalam kitab Kasyifatus Saja ada 4. Itu juga cuma ditafsili jadi 6. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a, bahwa yang membatalkan wudu kita itu ada 4 faktor. Harus kita pahami ini. Karena sehebat apapun bacaannya,
kepasihannya, hafalannya banyak tetapi wudunya batal, kemudian tumakninahnya dalam sholat benar-benar dijaga rukunnya, tetapi wudunya ada yang membatalkan, maka sholatnya juga sia-sia. Kenapa Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila tidak mempunyai wudu atau rusak wudunya? Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihin au ghairihi illal maniyya. Yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah ada yang keluar dari salah satu dua jalan, baik jalan depan atau jalan belakang, kubul dan dubur. Dua kemaluan kita. Kenapa disebut kemaluan? Apabila kelihatan orang atau dilihat seseorang, malu kita, disebut kemaluan. Maka kalau orang yang melihat-lihatin kemaluannya, itu sudah tidak ada imannya. Kenapa? Malu itu sebagian daripada iman. Orang yang sudah tidak malu, saya pikir coba, dan kita coba lihat di jalan atau kita lagi jalan di kendaraan motor lah, terutama yang paling kecil, antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mah takut masuk angin sampai-sampai pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai jaket. Tapi perempuan jaket dibawa cuma diginiin doang, cuma BH doang atau yang dalam, paha kemana-mana. Malam itu, tapi laki-laki dijaga, takut masuk angin. Nah, apabila ada apabila ada perempuan seperti itu, dia sudah tidak ada imannya, itu sudah tidak ada malunya. Hati-hati seorang keluarga, kepala keluarga, apabila kita punya anak perempuan, didik dengan didikan agama. Jangan merasa bangga punya anak pinter masalah duniawi, tetapi masalah ukhrawi, masalah agama bodoh, tidak tahu. Yang jadi celaka siapa? Orang tuanya juga. Hati-hati. Bina dan bentuk keluarga yang baik, yang disebut dengan usrah thayyibah menurut ilmu akhlak. Keluarga yang baik itu yang bagaimana? Ibda binafsik, awali dengan diri kita, kepala keluarganya yang baik, menjaga kewajiban-kewajibannya, taat kepada Allah dan Rasulnya bagaimana, ucapannya bagaimana, seorang bapak dan seorang ibu, perilakunya bagaimana. Kenapa akan ditiru oleh sang anak? Kalau ada anak-anak kita ucapannya kurang baik, lihat berarti orang tuanya seperti itu. Atau pergaulan orang tuanya baik tapi anak kok begitu, pergaulannya berarti pergaulan seorang anak. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sesudah kita membina diri kita masing-masing sehingga termasuk kelompok syakhsiyah thayyibah, pribadi yang baik menurut pandangan syara Allah dan Rasulnya, keluarga kita bina supaya keluarga kita jadi keluarga yang baik yang disebut dengan usrah thayyibah. Tugas kita.
Nah, yang membatalkan wudhu itu salah satunya adalah yang pertama ada yang keluar dari parjinya atau dari duburnya, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Apa saja, baik yang sifatnya cairan atau yang sifatnya jamidat. Jamidat itu yang perkara yang keras, seperti ada pasir, bisa jadi dari kemaluan ada pas begitu buang air pesakit ini, begitu ternyata ada pasir, atau dari belakang ada belatung umpamanya, ada cacing, batal wudunya. Jadi apapun bentuknya yang keluar dari dua jalan, depan atau belakang, baik yang sifatnya cairan atau yang sudah membentuk batu, atau yang hidup seperti cacing tadi, belatung, itu adalah batal wudunya. Illal maniya, kecuali mani. Ada yang orang yang mempunyai wudhu keluar mani, ada. Maka kenapa agama melarang, bukan melarang, tidak, maaf dan maaf untuk ibu-ibu, tidak menekankan harus ke masjid, karena laki-laki itu adalah syahwatnya itu bukan masa, walaupun tidak ada gesekan kulit antara laki-laki dan perempuan, pandangan laki-laki sudah ada syahwatnya. Maka untuk perempuan apabila mau sholat di masjid, tidak ditekankan harus di masjid untuk perempuan, tetapi utama di rumah. Walaupun tidak berjamaah, suaminya berjamaah di masjid, pahala berjamaah suaminya seorang istri kebagian sama. Suruh suami berjamaah ke masjid. Nah, memandang perempuan seorang laki-laki, akhirnya timbullah rasa syahwat yang muncak, yang tinggi, akhirnya keluarlah sperma. Batal wudunya? Tidak batal wudunya, mani. Tetapi dengan keluarnya mani, dia dianjurkan harus mandi besar. Haram untuk sholat, haram untuk membawa mushaf Al-Quran. Secara hakikatnya sama itu, cuma secara itu tidak membatalkan wudhu. Cerita nyata, saya masih di pesantren dulu, punya teman habis sholat biasa kan ada zikir bersama, dia ngantuk berat, akhirnya duduk seperti begitu menghadap kiblat, mimpi ceplok ningnong. Akhirnya karena mimpi keluarlah sperma. Batal wudunya? Tidak. Tetapi dengan keluarnya sperma, dia haram ada di dalam masjid, duduk di dalam masjid, keluar. Cerita dianya, tapi jangan diceritain sama orang lain katanya. Maaf, akhirnya diceritain ini contoh ini contoh. Maaf. Jadi maaf teman ini, contoh bahwa keluar mani itu tidak batal wudunya, tetapi dengan keluar mani, keluar sperma, dia diwajibkan untuk mandi besar. Satu. Jadi bentuk apapun yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang atau dua kemaluan, bentuknya cairan atau yang berbentuk sudah menjadi jamidat, perkara yang keras, baik yang hidup atau yang mati, itu adalah batal atau membatalkan wudhu kita.
Kalau dari lagi sholat ada yang gatal umpamanya di kemaluan kita di belakang, berarti ada yang keluar itu cacing, belatung, cacing kremi ya, kremi apa namanya? Nah, itu membatalkan wudhu kita. Hati-hati. Satu. Yang kedua, yang membatalkan wudhu itu adalah zawalul akli, hilang akal. Akal kita Allah memberikan, atau yang mempunyai syara itu adalah kemudian kita yang memperlakukan menjalankan syara, dan yang dikenakan dengan aturan Allah tadi atau syari tadi bagi orang yang punya akal yang sempurna. Nah, orang yang tidak normal, yang tidak sempurna, tidak dititipkan untuk ibadah, tidak. Nah, hilang akalnya, ima disengaja atau tidak disengaja. Disengaja, contohnya dia minum yang memabukkan atau makan yang memabukkan, otomatis hilang pemikirannya, tidak tahu mana arah barat, selatan, kemudian tidak tahu siapa-siapa, tidak merasa malu, akhirnya apa yang dikeluarkan mau dikeluarkan saja omongannya, hilang akalnya, disengaja atau tidak disengaja, hilang sama sekali. Umpama kita ngantuk binaumin au ghairihi, itu dengan adanya tidur seseorang itu adalah batal wudunya. Awas. Dalam hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, wikaus sahil ainani faman nama falyatawaddo, atau redaksi yang lain, al ainani wikaus sahi faman nama falyatawaddo, rawahu Abu Dawud. Dua mata ini adalah fungsinya, dua mata ini di waktu kita ibadah atau di wudu itu adalah pengikat lubang anus. Awas. Dua mata ini adalah pengikat lubang anus kita. Artinya apabila mata kita merem, apabila kita tidur, maka mukalah lubang anus kita. Muka lubang anus. Apabila muka, otomatis ada yang keluar apa? Rihun, angin, kentut, berarti pasti. Tuh. Apabila terbuka, faman nama falyatawaddo, maka dianjurkan harus, bukan dianjurkan, diharuskan harus berwudu. Apakah setiap tidur membatalkan wudu? Illa nauma qaidin, angin turune wong lungguh, kecuali orang yang tidurnya sambil duduk. Tetapi jangan bersandar seperti itu, tidak bersandar seperti itu. Duduk rapat, mumakkinin mak'adahu minal ardi, pantatnya itu rapat dengan bumi tempat duduk. Nah, rapat nih pantatnya dari ke bumi, kemudian si pantatnya itu tidak berubah walaupun ininya begini, nah, kepalanya ke bawah atau ke samping, tetapi pantatnya tidak berubah, itu tidak batal wudunya. Tetapi apabila muka, nah yang tadi itu al ainani wika usahi faman nama falyatawaddo, apabila duduknya berubah, berubah, otomatis mukalah lubang anusnya, batal wudunya. Falyatawaddo, kata baginda Rasulullah, berwudulah. Jadi hilang akal karena
tidur atau di luar tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk yang tidak berubah pantatnya ke bumi, itu tidak membatalkan. Ima tidur terbaring, tengkurap, tidur batal. Kenapa? Hilang akal. Coba orang yang hilang akal lagi tidur, ada calon mertua atau ada pejabat, tidak tahu dia, keluarlah angin, merasa malu tidak? Tidak. Orang yang hilang akal gimana? Cekuk namanya, kentut, tidak merasa malu. Yang lain ketawakan gitu. Jangan orang yang kentut jangan diketawain. Tetapi kentutnya jangan sengaja gitu. Kalau sengaja mah dosa juga gitunya. Ada istilah kalau mau kentut saja jadi penyakit, tapi jangan ketawain. Dosa mengetawain orang yang kentut. Keluar jauh dari orang lain. Jadi yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal karena tidur atau di luar tidur, disengaja atau tidak disengaja. Dua. Yang ketiga yang membatalkan wudhu itu adalah iltiqa'u basaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Gesekannya atau bersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan, baik disengaja atau tidak disengaja. Orang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu yang luar mahram, itu adalah membatalkan wudhu, batal wudhu kita. Apa yang dinamakan dengan mahram? Yang kemarin materi yang disampaikan oleh yang dari Sukatani siapa? Ustaz siapa namanya? Hah? Suhairi ya. Yang disampaikan oleh Ustaz Suhairi itu mahram 9 atau berapa? Dalam akhir juz 4 ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, artinya mahram itu yang haram ditikahnya. Tidak boleh menikahi yang satu mahram. Jadi apabila mahram otomatis tidak membatalkan wudhu. Yang setiap yang tidak membatalkan wudhu maka haram ditikahnya. Wah, ingat, setiap mahram berarti tidak membatalkan wudhu. Setiap yang tidak membatalkan wudhu berarti mahram. Apabila termasuk kategori mahram maka haram untuk ditikahinya. Hurrimat alaikum ummatukum, saya akan tidak bahas. Lihat ada di akhir banget juz 4 surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Itu mahram. Nah, ajnabiyah ini ketemunya atau gesekannya dua kulit laki-laki dan perempuan itu yang membatalkan wudhu itu adalah kabiro. Ini syaratnya sudah pada gede dua-duanya. Laki-laki apa melihat perempuan sudah ada dalam hatinya. Perempuan juga begitu sama. Ajnabiyah ini dua-duanya ajnabi, artinya di luar mahram. Ajnabiyah ini tuh berarti kesimpulannya, walaupun gesekan kulit tetapi dia mahram, itu adalah tidak membatalkan wudhu. Nah, termasuk salaman dengan mahram, dengan mertua ada di dulu, nah sampai sekarang masih ada. Dengan mertua memakai sapu tangan, salaman dengan mertua perempuan atau mantu perempuan dengan mertua laki-laki pakai sapu tangan, gak usah, tidak batal wudhunya. Meninggal umpamanya anak kita, umpamanya laki kita punya mantu perempuan,
cantik umpamanya, ditikah, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi kabiro ini dua-duanya sudah pada gede, artinya minimal murohik sebelum balik, berarti udah balik dua-duanya. Minimal murohik itu udah sedikit itu. Laki-laki itu udah suka sama perempuan, perempuan sudah sama laki-laki. Nah itu murohik namanya. Tidak boleh, batal wudunya. Dan ajnabiyah ini bukan mahram dua-duanya, bukan. Yang membatalkan min ghairi hailin, tanpa aling-aling, tanpa ada yang menghalangi terhadap kulit kita. Adapun pak baju mau umpamanya kita lagi jalan karena ramai orang pokoknya di perjalanan penuh, kemudian kena badan perempuan, tetapi dengan ada penghalang baju kita, itu tidak membatalkan wudu. Min ghairi hailin. Di antara anggota badan kita, apakah apabila gesekan dengan perempuan yang lain ada yang tidak membatalkan wudu? Ada. Satu, rambut atau bulu-buluan yang ada di anggota badan kita umpamanya kena dengan rambut perempuan, itu tidak batal, tidak membatalkan wudu. Dua, gigi tidak. Umpamanya sama istri, umpamanya mau ke masjid umpamanya ciuman dulu, memakai gigi, mangga, tidak batal wudunya, tidak, asal jangan kena dengan kulit kita. Kuku, pegang kukunya istri kita, atau yang luar mahram, walaupun haram ya, secara ini menerangkan bahwa tidak batal wudu, belum mahramnya, belum halal umpamanya. Kita dulu punya pacar kita, dulu istri kita mantan pacar, dipegang umpamanya kukunya, panjang kukunya itu tidak kena kulit kita, kukunya dipegang, tidak batal, tidak kuku. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah gesekan dua kulit laki-laki dan perempuan, syaratnya sudah pada, berarti kalau salah satunya, yang satu sudah balik, yang satu lagi belum balik, itu tidak batal. Apalagi kecil pada kecil, berarti sebelum balik dua-duanya belum balik, karena belum ditaklif oleh syarat, tidak batal itu mah, tidak batal. Bagaimana dengan guru? Sama, gue mahram, guru juga. Ini anak didik kita, kedewek gue dengan karena senang salaman dengan murid yang cantik umumnya, ya batal lah, haram hukumnya. Siapa bilang halal? Walaupun ada keterangan guru itu guru ratu wong atua karo, guru itu ratu kedua dari orang tua. Nah, orang tua kan mahram, tidak batal wudunya. Jadi dengan guru walaupun orang atua karo, orang tua yang kedua, tetap aja batal wudunya. Guru dengan murid, baik guru di sekolah atau guru di pesantren, mengajar sama itu. Kalau sudah balik, itu batal wudunya, bukan mahram. Ini meminta doanya terhadap guru, banyak seperti itu. Cium tangan umpamanya, tidak boleh, haram hukumnya. Cukup dengan begini, ya. Harus paham orang tua kita harus memahami, kemudian ajarkan ke anak-anak kita. Jadi yang ketiga yang membatalkan wudhu itu adalah dalam Al-Qur'annya aula mastumun nisa. Apabila gesekan dengan istri-istri kalian atau perempuan yang bukan mahram. Cuma itu lamastumun nisa, para ulama ahli fikih itu beda pendapat. Apabila batalnya itu sentuhannya itu membatalkan itu ada syahwat, atau lamastumun nisa itu bukan, walaupun ada syahwat tetapi tidak didukhul, tidak dijima, tidak batal. Ada ulama yang membatalkan bahwa dengan jima baru batal. Tetapi Imam Syafi'i menurut saya begitunya, memang saya paling waro gitu.
ima ada syahwat, ima tidak dijima, apalagi dijima. Jadi kias awalawi, istilah Sunda mah membabi komo, cacak-cacak gesekan sudah batal, apalagi kalau ada syahwat, apalagi kalau dijima. Ya itu Imam Syafi'i waronya lebih itu apik gitu. Nah itu pengertian la mastumun nisa. Silakan kalau kalau memakai mazhab yang lain boleh. Nah, mazhabul arba'ah kan ada 4, tapi harus semuanya, jangan diambil yang mudahnya saja atau yang cocoknya saja, nggak boleh. 3, yang keempat yang membatalkan wudhu itu adalah lamsu atau masuk kubul adami au halqati duburi bi batnir rohati au butun asabi'i, menyentuh kemaluan anak Adam atau yang punya pribadi atau punya orang lain. Yang lain itu berarti termasuk anak, sama. Disengaja atau tidak disengaja, gatal umpamanya zakarnya, helmnya, kita punya kemaluan, helmnya gatal umpamanya, digaruk oleh telapak tangan kita, batal wudunya. Bagaimana kalau dengan telapak kaki? Ya, ada 2, ada telapak tangan, ada telapak kaki. Nah, kemudian ada telapak tangan, ini ada telapak jari-jarinya. Nah, ima dengan telapak tangannya yang ini dalam ini, atau telapak jari-jari kita ini, itu yang batal wudunya. Bibatnil, nah itu bibatnil rohati. Bagaimana kalau dengan telapak kaki? Ya itu mah kalau dengan telapak kaki tidak membatalkan. Jadi kalau kita gatal umpamanya pakai telapak ini digini pakai kaki boleh itu mah. Ya. Tidak, artinya tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah dengan telapak tangan atau telapak jari-jari kita ini. Nah. Itu juga zakarnya atau parjinya Adam, bangsa Adam, keturunan Nabi Adam, kita laki-laki perempuan. Adapun, nah ada pertanyaan, bagaimana memegang kemaluan binatang, baik yang depannya atau yang belakangnya, ima dengan apapun bentuknya, dengan telapak tangan atau telapak yang lainnya, itu apa dengan kulit gesekan dengan kemaluan binatang, baik disengaja atau tidak disengaja, tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah anak Adam, laki-laki atau perempuan, baik yang punya sendiri atau yang punya orang lain, disengaja atau tidak disengaja. Au halqati duburihi, tadi kemaluan depan, sekarang jalan belakang. Lubang anus itu ada keriputnya. Nah, yang membatalkan wudhu itu adalah yang halqati duburihi, keriputnya. Ada keriput-keriputnya itu gatal umpamanya, kemudian digaruk oleh telapak tangan atau telapak ujung-ujungnya jari-jari kita ini gatal ini, itu batal wudhunya, baik punya kita atau punya anak. Nah, ini masih kecil lah, belum ditaklif oleh saraf, umpamanya gatal anak, Pak ini gatal ini, tolong digaruk oleh bapaknya atau sama ibunya, dia dalam keadaan punya wudhu, batal wudhunya, batal wudhunya. Jadi kemaluan zakarnya, nah ini zakar nih, zakar itu helmnya. Bagaimana kalau bawahnya? Nah kalau bawahnya atau kantongnya gatal umpamanya, itu tidak, walaupun dengan telapak tangan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan wudhu itu adalah zakarnya. Zakar itu adalah helmnya. Nah helm dari sini ke sini, paham ya? Yang laki-laki yang dia katakan helmnya itu zakar, batal tersentuh disengaja atau tidak disengaja itu, tapi dengan syarat atau dengan kulit mah umpamanya gitu gatal gitu, tidak dengan kulit biasa. Yang membatalkan itu dengan telapak tangan ini, ya.
Bagaimana perbedaan antara lamsu dengan masu? Dalam Al-Quran ada lamastumun nisa, dalam hadis atau dalam kitab masu kubuli. Apa perbedaan antara lamsu dan masu? Sama-sama menyentuh. Apa perbedaannya? Nanti di kesempatan yang lain, insya Allah di 2025 kalau ada umur, mudah-mudahan panjang umur dan mereka bisa pakai ibadah, kita bisa melanjutkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal sholatnya dan harus wudhu ketika sholat dan pada saat salam kedua kentut? Ya. Kalau di rakaat di salam yang kedua itu mah bukan wajib, bukan rukun, sunat hukumnya. Nah, wajibnya itu salam assalamualaikum sebelah kanan, kemudian si muka menghadap lagi kiblat. Nah, sampai di situ. Nah, begitu assalamualaikum sebelah kanan, balik geser si muka, pas tengah-tengahnya selesai. Assalamualaikum, tut umumnya kentut. Nah, tidak batal wudunya, tidak batal sholatnya. Gak usah wudhu lagi dan tidak usah sholat lagi, cukup. Karena salam yang kedua itu, salam yang ke kiri hukumnya sunat. 2. Apakah batal wudhu saat perempuan bersalaman dengan mertua laki-laki dengan syahwat? Syahwat atau tidak syahwat tetap tidak batal. Karena ngapain punya syahwat terhadap mertua? Ya. Haram kan? Haram ditikahnya. Apakah terjadi zaman dulu? Ada.